Ya Bani Hashim, la ya'tinin nasu yaumal qiyamati bi'a'malihim wa ta'tuni bi'angsabikum. Hei Bani Hashim, jangan sampai nanti orang-orang pada hari kiamat datang kepadaku dengan membawa amal mereka, tapi kalian cuma datang dengan membawa nasab kalian. Memalukan, gitu kurang lebih. Maka jangan sampai kejadian cuma bawa nasab untuk ngasab. Karena banyak zaman sekarang begitu, terutama di Bekasi ini. Saya bongkar-bongkaran aja. Ya. Banyak di Bekasi seperti itu, cuma modal nasab tapi buat ngasab, nyari duit. Ujung-ujungnya menekan umat dengan rasa takut kualat. Ente kalau enggak nurut sama aneh sumpahin kualat, ente kualat. Jadi ditakut-takuti. Sedangkan Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa rahmat untuk seluruh alam. Dan selalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Baginda Rasul, sampaikanlah kabar gembira. Sampaikanlah kabar gembira kepada mereka, kepada umat manusia. Tentang rahmatnya Allah, tentang ampunannya Allah, tentang harapan-harapan yang pasti Allah akan mengabulkannya. Tapi semua itu tentu ada jalannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah memberikan dua jalan pilihan. Entah jalan yang fujur, yang jelek, yang buruk-buruk. Jalannya seperti ini. Nipu orang lain, berdusta, berbohong, mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, mencaci maki orang lain, memfitnah orang lain, sombong, ria, ujub, takabur, sum'ah. Ujub, merasa bangga diri, lebih hebat dibandingkan orang lain. Yang lain kaum marginal, begitu kan? Kata Bang Madin. Yang lain di bawah aku, pokoknya aku yang paling mulia. Pengennya selalu dimuliakan. Ya, selalu seperti itu. Apa itu perkara yang baik? Tidak. Itu perkara yang fujur. Jalan-jalan yang lacut, jalan-jalan yang jelek. Sehingga kata baginda Rasul, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Seseorang nanti di akhirat tidak akan diperkenankan masuk ke dalam surga selama di dalam dirinya masih terdapat kesombongan walaupun sebesar semut hitam yang kecil atau butiran pasir. Tidak akan dibiarkan masuk ke dalam surga. Terus gimana dong kalau dia seorang muslim, banyak amalnya, tapi dia ada sombongnya? Di laundry dulu. Di mana? Jahannam. Di laundry dulu di neraka. Kalau sudah bersih baru dah masuk ke dalam surga. Itu pun kalau memang dia pantas masuk ke dalam surga. Dan kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Jangankan kita, orang yang sudah dijamin masuk surga dengan lisan baginda Rasul yang mulia. Si fulan masuk ke dalam surga, si fulan ada di surga, si fulan kelak akan menjadi penghuni surga. Karena ada beberapa sahabat yang oleh Rasul disebutkan nama-namanya dan Rasul sudah melihatnya dengan ilham dari Allah, wahyu dari Allah bahwa orang tersebut kelak akan menjadi penghuni surga. Tapi bagaimana sikap para sahabat tersebut? Apakah dengan sombongnya sudah mengetahui bahwasannya ada jaminan masuk ke dalam surga lalu mereka berleha-leha? Tidak. Contoh ada sebuah riwayat sahabat Hanzalah. Sahabat Hanzalah bertemu dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian sahabat Abu Bakar bertanya, "Assalamualaikum, kaifa haluka ya Hanzalah? Ma haluka ya Hanzalah?" Apa kabarmu saat ini wahai sahabatku Hanzalah? Sahabat Hanzalah berkata, "Nafaqah Hanzalah? Hanzalah telah menjadi munafik." Hah? Limadha? Karena apa? Kata sahabat Abu Bakar. Ya karena ketika aku berjumpa dengan Rasulullah. Ketika aku duduk di dekat baginda Rasul. Kemudian fadzakarul jannata wan nara. Rasul menceritakan tentang surga, tentang neraka. Faka'annama ra'yal aini. Seolah-olah surga dan neraka itu terlihat jelas di depan mataku. Akan tetapi ketika aku sudah saat Rasulullah, maka ternyata lagi banyak hal yang aku lupakan dari apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah.
Karena apa? Karena aku sudah sibuk dengan keluarga. Sudah sibuk dengan pekerjaan. Dagang di pasar. Oh, ada nggak saudagar? Banyak ya? Banyak ya? Ini kejadian zaman itu. Maka sungguh celaka diriku, wahai Abu Bakrin. Maka sahabat Abu Bakar pun menangis saat itu. Kalau begitu, Abu Bakar juga telah munafik. Wahai Hanzalah, aku pun sama keadaannya seperti engkau. Maka mari kita sama-sama datang kepada Rasulullah. Sambil nangis kedua orang tersebut datang kepada Rasul. Kemudian meminta izin untuk berjumpa dengan Rasul. Pada saat berjumpa dengan Rasul, apa kabar kalian? Kenapa kalian menangis? Sahabat Hanzalah yang menjawab, kenapa kok Hanzalah ya Rasulullah? Hanzalah ini telah menjadi munafik ya Rasulullah. Nah kenapa? Apa sebabnya? Kok bisa seperti itu? Maka kata sahabat Hanzalah diceritakan seperti tadi. Ketika aku duduk bersama engkau ya Rasul, engkau ceritakan tentang surga dan neraka. Seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mataku terlihat jelas. Tapi ketika aku sudah pulang, sudah berinteraksi dengan keluarga, sibuk dengan pekerjaanku, banyak hal yang telah aku lupa dari apa yang telah engkau jelaskan itu ya Rasulullah. Aku lupa banyak hal, aku ghaflah ya Rasulullah. Maka aku telah munafik ya Rasulullah. Maka Rasul kemudian seraya tersenyum dengan bijaksananya. Rasul tidak langsung menjustifikasi, dasar elu, enggak. Ya. Rasul tidak bisa, celaka lu Hanzalah, kualat lu. Enggak begitu. Tapi Rasulullah bilang, ya Hanzalah, andaikan keadaanmu senantiasa seperti halnya ketika engkau bersamaku, maka tentu itu lebih baik. Dan ketika engkau terus menerus dalam zikir, itu pun sangat baik tentu untuk engkau. Walakin sa'atan wa sa'atan. Akan tetapi kita bisa bisa memilah waktu, hai Hanzalah. Ada separuh waktu untuk kita bersama keluarga, ada separuh waktu untuk kita bekerja, kasab mencari harta yang halalan thayyiban untuk nafkah diri kita dan keluarga. Ada sewaktu-waktu juga untuk ibadah. Tidak apa-apa. Wasa'atan, wasa'atan, dan juga bertahap sedikit demi sedikit. Untuk engkau mampu bisa merasakan seolah-olah seperti pada saat engkau duduk bersamaku. Ini tentang apa? Yang pertama ini tentang kebijaksanaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu bijaksananya baginda Rasul, tidak menakut-nakuti orang lain. Walaupun pribadi sahabat itu merasa takut, tapi Rasul tidak menakut-nakuti. Rasul memberikan kabar gembira, tetap memberikan motivasi. Kemudian hikmah dari hadits ini yang kedua, bahwa rabithah itu persambungan. Ketika kita jauh dari guru kita, selayaknya seyogyanya kita juga sering mengingat keberadaan guru kita. Dan merasakan seolah-olah kita itu sedang dekat dengan guru kita. Supaya apa? Supaya kita tetap mengingat pada ajaran-ajarannya, pada uswahnya. Kalau kita tidak salah guru. Itu pun jika tidak salah guru. Nah kalau salah guru bagaimana? Ya sudah, jadi joker jadinya. Kenapa joker? Orang jahat itu ada kalanya berawal dari orang baik tapi salah pilih guru atau salah pilih pengajian. Akhirnya yang batil dianggap hak. Alih-alih ingin menyampaikan nasihat kepada pemimpin, tapi ternyata caranya dengan cara yang batil, tapi diakui sebagai cara yang hak. Katanya salah satu jihad yang paling utama adalah kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Kalimat yang hak di depan pemimpin yang zalim. Katanya begitu. Tapi kenyataannya mereka menggunakan kalimatul batil. Bukan kalimatul hak. Banyak itu zaman sekarang seperti itu. Bahkan bukan zaman sekarang, zaman dulu saja. Tahun 500-an Hijriah atau abad ke-5 Hijriah.
Imam Ibn Rushdi pernah memberikan sebuah statement, sebetulnya kritik. Bukan sesuatu yang harus kita ikuti, bukan. Tapi ini kritik, ironi. Kata beliau begini, "Idza aradta an tata'akkama fil jahili, fa'alaika an taghliba kulla batilin bighilafi diniyyin." Jika kalian ingin menguasai orang-orang yang bodoh, ingin memonopoli orang-orang yang lemah akalnya, maka balutlah setiap perkara yang batil dengan dalil agama. Itu abad ke-5 Hijriah sudah ada. Pergolakan politik, perebutan tahta kekuasaan kerajaan. Pada masa, dari mulai awal-awal tuh, dari mulai setelah Khulafaur Rasyidin. Bahkan sejak Khulafaur Rasyidin pun itu sudah ada. Pergolakan, perebutan kekuasaan. Dari mulai sahabat Umar saja. Sahabat Umar bahkan beliau itu ditusuk oleh belati yang beracun. Ditusuk oleh belati yang beracun. Sampai-sampai, tapi tidak langsung wafat. Cuma setelah beberapa hari beliau merasa tidak kuat. Maka sempat fa'amara Suhaiban. Beliau memerintahkan sahabat Suhaib. Untuk apa? Jika nanti aku meninggal, jadilah engkau sebagai imam sholat untuk orang-orang selama 3 hari. Maksudnya apa? Kok selama 3 hari doang? Sholat jenazah atau sholat ghaib kalau sudah jenazahnya dikuburkan. Jadi sahabat Suhaib itu diperintahkan oleh sahabat Umar, kamu nanti yang imamin sholatnya jika aku telah meninggal. Imamin orang-orang selama 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena zaman itu belum zaman WhatsApp. Belum zaman pacebokan. Belum zaman medsos. Jadi informasi yang sampai kepada kaum muslimin yang jauh dari Madinah, tentu mereka akan bisa berdatangan ke Madinah setelah beberapa hari. Bukan cuma memerintahkan ngimamin sholat, tapi juga ayyaj'ala linnasi ta'aman, supaya membuat makanan untuk orang-orang yang bertakziah. Berarti enggak haram dong? Enggak. Emang siapa yang bilang haram? Itu Wahabi. Orang Wahabi kan bilangnya begitu. Suguhan dari keluarga mayat itu haram hukumnya katanya. Ya kan? Kata Wahabi. Ternyata sahabat Umar sendiri memerintahkan itu. Dan nyata ketika beliau sudah dikuburkan, para sahabat yang lain ikut menguburkan jenazahnya di samping makbarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'u minal janazati. Tatkala para sahabat itu pulang dari penguburan jenazah sahabat Umar, fawada'atil mawaidu, makanan sudah banyak dihidangkan untuk mereka, akan tetapi mereka diam, tidak mau makan. Karena apa? Lil huzni hum fihi, karena kesedihan yang berlalut yang ada pada para sahabat. Faja'al Abbasu, maka datanglah sahabat Abbas paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abbas radhiyallahu an. Kemudian faqala, ia berkata, ayuhan nas, qad mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akalna ba'dahu wa syaribna. Sungguh baginda Rasul telah wafat dan kita makan dan minum setelah penguburannya. Wa mata Abu Bakrin fa akalna wa syaribna ba'dahu. Begitu pula sahabat Abu Bakar telah wafat dan kita pernah makan dan minum setelah mengurus jenazahnya, setelah penguburan jenazahnya. Maka kini, kulu, makanlah oleh kalian hadhil at'imah, makanan ini. Maka famadda yadahu, sahabat Abbas menjulurkan tangannya pada mawaid, pada suguhan tersebut, kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Maka yang terjadi pada saat itu, sahabat yang lain pun ikut menjulurkan tangannya dan memakan hidangan tersebut. 3 hari berturut-turut dihidangkan makanan oleh keluarganya yang diwakili oleh Sayyidina Suhaib. Ini ada di dalam kitabnya. Maka kalau kita mau ngaji, kita akan paham. Maka saya berharap pengajian-pengajian seperti ini jangan cuma seremoninya saja. Niatkan ngaji. Kalau orang benar-benar mau ngaji, dia dapat ilmu, berarti dia telah mewarisi dari apa yang menjadi peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul tidak meninggalkan dinar, dirham,
Ada di dalam haditsnya, tidak mewariskan itu. Akan tetapi Rasulullah mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bi'adhin wafirin. Dan siapa yang mengambil ilmu, hakikatnya ia telah mengambil bagian yang sangat agung. Berarti siapapun perlu mengambil bagian ini. Terlebih keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, jika ada di antara kita saat ini yang menjadi keturunan Rasulullah SAW, hendaknya intens istiqomah mengaji. Bersungguh-sungguh mengaji. Apalagi ibu-ibu tadi tergabung dalam majelis ilmu. Jangan cuma seragamnya doang yang semangat. Kalau urusan beli seragam semangat. Kalau urusan jalan-jalan semangat. Kalau urusan nyanyi-nyanyi semangat. Tapi urusan ngaji melehoy. Kira-kira dapat enggak fadilahnya dari Rasulullah? Ngikutin sunnah Rasul enggak? Padahal ngaji itu wajib. Ya, ngaji itu wajib. Jadi yang semangat itu bukan semangat selfius soleh saja. Ya Bu ya? Jangan hanya semangat selfius soleh. Kalau urusan selfius soleh semangat, urusan ngaji melehoy. Kalau urusan jalan-jalan semangat, urusan duit semangat, urusan dunia semangat. Tapi urusan untuk bertafakuh fiddin tidak semangat. Kenapa? Ada yang salah berarti. Ada penyakit hati. Kalau kita tidak mau ngaji, bagaimana mungkin kita mengerti tentang tadi fujuroha wa taqwaha? Bagaimana ngerti mana jalan yang jelek, mana jalan yang buruk? Kalau kita tidak mau intens ngaji. Ngaji penting karena itu kewajiban. Sekarang ibu di sini nih, ini pengajian Ahlus Sunnah kan? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang di medsos atau di perumahan banyak tuh kajian-kajian Wahabi. Ibu ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, senang sholawatan, senang? Senang sholawatan? Benar yakin? Baik, kasih hadiah. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Hidup di akhir zaman banyak cinta buat mainan. Dengar tuh. Cewek diajak jalan tapi cuma dianggap teman. Jangan sok kegantengan, suka ngajak cewek jalan. Mending nikah cepetan biar tidur gak sendirian. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Jonas yang tak laku-laku. Jonas. Ibu-ibu mau udah pada laku ya Bu?
kecuali yang pengen nambah. Jonas yang tak laku-laku, tingkatkanlah sabarmu. Masih banyak cara jitu, biar gak ditolak mulu. Coba hubungi mantan, ajak dia balikan. Tapi sakitnya tak tertahan, mantan udah nikah duluan. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Wal ali wal ashab imam ada. Wal ali wal ashab imam ada. Laki-laki yang hebat bukan yang mengajak maksiat. Cintanya terhormat, baru kenal langsung diikat. Sakitnya tak tertahan, setia nunggu lamaran. Baru jadi gebetan, malah apes ditikung teman. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Ada ayat yang lain yang menasakh ayat ini. Artinya kita juga harus mengaji tentang ilmu nasikh mansukh. Mansukhul ayat bil ayat, mansukhul ayat bis sunnah, mansukhul sunnah bis sunnah, mansukhul sunnah bil ayat. Ilmu usul fikih. Atau juga selain ayat. Ayat yang mana? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalin min syai' min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Ada juga dinasakh oleh hadis. Berarti mansukhul ayat bis sunnah. Ayatnya masih ada di dalam Al-Quran, tapi ketetapan hukumnya sudah dinasakh, sudah dirubah. Dengan hadis yang mana? Ada hadis yang sahih. Ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka kemudian ia bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi qad uqtulitat nafsuha." Sesungguhnya ibuku telah wafat. Apa yang mau in tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama almarhumah ibuku? Kata lelaki tersebut. Faqala, maka Rasulullah menjawab, "Na'am, ya bermanfaat." Lelaki itu melanjutkan kalimatnya, "Fa inna li makhrafan." Aku punya sebidang kebun ya Rasulullah. Fa'uriduka anni qad tasaddaqtu anha. Maka saksikan saat ini pula ya Rasul, aku sedekahkan kebunku atas nama almarhumah ibuku. Tuh. Yang tadi ada lelang sedekah ya kayaknya ya. Tuh. Yang tadi lelang sedekah, yang pada sedekah. Selain untuk dirinya diniatkan juga untuk orang tuanya, maka ini akan bermanfaat untuk mereka. Kita tidak akan kekurangan pahala, tidak akan kehilangan pahala dari apa yang telah kita sedekahkan. Bagi Allah mampu menyediakan pahala yang serupa dengan apa yang kita sedekahkan, yang kelak akan diberikan oleh Allah kepada orang tua kita yang dihadiahi tersebut. Hada haditsun shahihun. Ini haditsnya sahih. Jadi kalau kita mengaji secara full, kalau ngajinya itu mendalam, lama, nggak apa-apa cuma selfie, nggak apa-apa cuma jalan-jalannya doang, apa-apa cuma nyanyinya doang, nggak begitu. Ngaji yang bener. Nah, ngaji. Makanya saya lebih senangnya ngaji. Supaya apa? Supaya paham. Jangan cuma sosialitanya saja, Bu. Ya, bolehlah beli seragam nggak apa-apa, tapi jangan tiap minggu, kasihan suami. Overtime mulu tuh. Ya, kerja di pabrik. Sampai kurus-kurus kering. Ya, dari ganteng jadi jelek. Karena apa? Ngebelain bayaran cicilan seragam, Bu. Maka
Jangan sampai cantiknya kita hanya untuk orang lain. Ibu-ibu ini cantiknya harusnya untuk suami. Karena suami yang beliin lipstik tuh, gincunya suami yang beli. Ya, pondasi itu pondasi muka itu yang beliin suami. Hasil apa? Hasil Johnny jadi Jawas Nippon. Kerja di pabrik, ya kan? Itu pondasi, bukan pakai pondasi sebelum ke sini. Taplokin tuh di muka gitu kan. Tok, gitu kan. Foundation, nah foundation kan bahasa Inggris. Bahasa sini mah bahasa Babelan mah pondasi. Jadi bukan rumah doang yang dipondasi ternyata. Wanita juga pada dipondasi. Buat suami dong. Jangan sampai kalau ke pengajian cantik, pas di rumah ramijun. Ya, udah gitu pakai daster sobek, buat terasi gosong lagi. Aduh ampun dah. Udah gitu rambut dikuel-kuel, udah kayak sarang tawon kayak kuntilanak bu. Coba deh dandan buat suami, wangimu untuk suami, cantikmu untuk suami. Pas suami pulang kerja, istilah bahasa Sunda, sang istri sudah nunggu depan pintu, langsung nawarin, badai tuang apa badai tunggang. Ya, tuang itu makan. Bahasa lemesnya, kalau orang Sunda bahasa lemesnya tuang itu makan. Mau makan dulu ayang gitu kan, apa mau tunggang dulu ayang gitu. Tanya sama suami, apa mau mandi dulu? Kalau mau mandi nih handuknya udah selempang di sini nih. Mandi mau pakai air hangat, ada air hangatnya ayang. Mau apa dulu? Mau bobok dulu apa bobogohan? Tanya sama suami begitu. Jangan sampai kita nih diperhatikan suami biar cantik, tapi cantiknya buat orang lain. Cantiklah untuk suami. Siap bu? Kejauhan sih, jadi kagak kedenger. Biasanya kalau ngaji enaknya mah deket-deketan. Ya, nanti mah kalau ngaji deket-deketan, ibu-ibunya di panggung di sini, saya di sana. Biar ada chemistry, ya. Nanti mah nggak usah terlalu jauh-jauh. Tapi ini takut kebaduk sama ini kamera soalnya. Itu, Masya Allah. Pokoknya ini acara biayanya gede lah, luar biasa. Berarti orang sini sugi-sugi, orang kaya, insya Allah, amin. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan amal sodakohnya sih jadi jariah, amal yang mengalir tanpa putus, tanpa henti terus sampai akhirat, amin. Tapi ngomong-ngomong, saya dengan sound system mahalan mana ini? Saya sama panggung mahalan mana ini? Jangan-jangan panggung yang lebih mahal lagi. Nah, gitu. Tanya tuh tukang panggungnya free enggak? Beneran? Alhamdulillah. Jangan-jangan tetap saja bayar, tapi ada yang nanggung. Nasi kotak berapa banyak? 1 truk. Alhamdulillah, banyak bener. Emang habis? Dan ini orangnya cuma segini. Dari jam berapa tadi nih? Dari pagi, pantesan. Orang-orang udah pada melehoy. Saya disuruh naiknya jam 10. Gimana ini? Ya, acara dari pagi, saya suruh naik jam 10. Yang kebagian udah pada ngantuk. Nanti mah dirubah. Saya pagi. Ya. Jadi pas ibu-ibu baru datang, gantian. Tuh, capek dari pagi, panser aja sampai oleng. Iya. Ini kasihan. Ya, dari pagi jaga. Bangsa tuh mereka tuh tidak takut mati, yang mereka takutkan tuh lapar. Hidup bangsa, sallallahu Nabi. Mudah-mudahan pada sehat semua. Terima kasih teman-teman bangsa. Nanti mau dirubah yang wayahnya ngaji masih pas fresh. Ya, nanti next time khusus ngaji. Wayahnya ngaji saja. Wah, begitu. Seremoni aja terserah. 1 hari full terserah sampai nonggeng sampai muntah gitu. Nanti wayahnya ngaji khusus ngaji.
Jangan sampai ngaji itu sisaan tenaga. Ini nih banyak yang salah. Mohon maaf, saya harus ngomong apa adanya supaya ada perbaikan dalam dakwah Islam. Ya, karena fokusnya kita tuh harus benahi masyarakat. Masyarakat tuh butuh ilmu. Masyarakat itu butuh ilmu. Makanya kenapa di Indonesia sekarang ricuh, rame, ruwet antara sama muslim saja. Ayo pada ribut saja. Pada ribut, pada berantem di medsos. Kenyataannya begitu. Kenapa? Karena jarang mau ngaji. Tempo wayahnya ngaji sudah pada melehoi. Yang semangatnya seremoninya saja. Kalau saya fokusnya di ngaji, biar gak ada seremoni, nanti next ya. Kalau sekarang kan sudah terjadi. Next, manggil saya tanpa seremoni, khusus ngaji. Walau tanpa panggung besar seperti ini, cukup di masjid saja, gelelengan di bawah saya jadi. Tidak usah malu manggil saya tanpa ada panggung. Siap tidak? Nanti manggil saya khusus ngaji. Terserah kalau yang lain. Next, karena visi misi saya ngaji. Ngaji tujuannya memperbaiki akhlak. Karena kalau ngajinya cuma orasi, kan banyak sekarang panggung maulid, panggung PHBI, tapi ujung-ujungnya orasinya caci maki. Banyak yang seperti itu kan? Apa itu visi misi Rasul? Dengan mereka membuat judul membela Rasulullah, membela agama. Apa sih visi misinya Rasulullah? Bu'ittu liutammima masalihil akhlak. Bahkan kata yang pertamanya innama. Lafaz innama tuh kalau dimaknai bahasa kita seolah-olah tidak ada yang lain. Visi misi utamanya Rasulullah tidak ada yang lain kecuali memperbaiki akhlak manusia, menyempurnakan akhlak manusia. Nah sekarang kita yang tidak hidup dengan Rasulullah, bagaimana mungkin kita bisa mencontoh baginda Rasul? Bagaimana mungkin punya semangat ghirah untuk mengamalkan hudahu, mengamalkan petunjuk baginda Rasul, sedangkan kita tidak ketemu dengan baginda Rasul? Kalau kita tidak ngaji, tahu dari mana? Sedangkan orang yang sudah divonis akan masuk surga saja oleh lisan Rasul, hidup sezaman dengan Rasul, melihat langsung dari Rasulullah, mendapatkan irsyad huda dari Rasul SAW, mereka masih merasa menjadi orang yang munafik. Mereka masih merasa kok kurang, dan bahkan mereka lupa dengan janjinya Rasulullah bahwa diri mereka, pribadi mereka sudah dijamin akan masuk surga. Mereka tidak ingat dengan itu. Yang mereka ingat, khawatir mereka masuk ke dalam neraka, tidak selamat nanti di akhirat. Itu sahabat yang sudah dijanjikan masuk surga. Bagaimana dengan kita yang tiap hari di pasar? Bagaimana kita yang tiap hari megangnya gadget saja, ponsel? Rasulullah mengajarkan kepada sahabat kalamullah. Para sahabat intens dengan kalamullah. Masih seperti itu punya rasa takut. Kita yang tiap hari megangnya gadget, lupa dengan Al-Quran. Kita lebih fasih dengan bahasa-bahasa programming komputer dibandingkan bahasanya Gusti Allah. Kita merasa sudah pasti selamat, gak perlu ngaji lagi lah. Banyak yang seperti itu. Ngaji, bahkan andai pun ajal menjemput pada saat kita mencari ilmu, manja ajaluhu fi talabil ilmi, siapa yang ajalnya datang pada saat dia sedang mencari ilmu, entah berangkat ataupun di majelis ilmu ataupun pada saat pulang dari majelis ilmu, lakiani, langsung berjumpa denganku. Langsung Rasulullah yang akan menjemputnya. Mau bu? Pada saat wafat dijemput Rasulullah, mau tidak? Mau tidak? Sok ngapain? Ayo mati. Hah? Nanti aja. Baik, pada saat kajian berikutnya ya. Mudah-mudahan orang sini panjang umur, amin. Sampai umur 300 tahun, amin. Ya, kayak jenglot kan? Iya. Kan banyak yang sekarang mengeluh, kok aku tidak dihargai. Iya, karena belum jadi jenglot. Coba kalau umurnya sampai 300 tahun jadi jenglot, dihargai miliaran rupiah, Bu. Iya. Jadi kalau mau berharga jadi jenglot dulu aja. Masyarul hadir rahimakumullah. Para ulama kita begitu intens mengajarkan adab.
Karena yang paling utama harus kita pelajari itu adalah adab, akhlak, di mana ini merupakan visi misi utamanya Rasulullah SAW. Bahkan Imam Hanafi beliau berkata, sebelum aku belajar ilmu hadis, ilmu tafsir dan fikih, terlebih dahulu aku belajar adab selama 20 tahun lebih. Imam Hanafi belajar adab dulu, ilmu adab 20 tahun lebih sebelum mempelajari yang lain. Maka bagaimana dengan kita? Tanpa adab, walaupun kita jadi orang yang pintar, nilainya 0. Abu Umar bin Affan berkata demikian. Orang yang alim, abid juga, banyak ilmu dan banyak ibadah, tapi akhlaknya buruk, maka nilainya 0. Dia tidak akan menjadi orang yang mulia. Tapi orang yang bodoh, orang awam, tidak banyak ibadahnya, dia tetap menjaga kewajiban-kewajibannya, tapi akhlaknya mulia, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Contoh bentuk dari akhlak yang mulia adalah ketawaduan. Kata Rasul, man tawadhu'a lillahi rufi'a. Siapa yang tawadu, tawadu itu bukan terima duit, bukan. Tawadu itu rendah hati, bukan rendah diri. Ya, bukan merendahkan diri, tapi rendah hati, bersahaja, tidak sombong, baik hati dan gemar menabung. Ada tambahan gemar menabung. Kalau tawadhu'nya karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi apa yang harus kita sombongkan dengan harta kita, jabatan kita gitu, kecantikan kita, kegantengannya kita? Apa perlu kita sombongkan? Tidak. Karena Rasulullah SAW yang sudah dijamin oleh Allah, kekasihnya Allah, beliau tidak menyombongkan diri. Justru kesombongan itu sifatnya azazil, sifatnya setan. Setan itu alim, bahkan makrifat sama Allah, kenal setan tuh, ngobrol langsung, ya, kalam langsung. Setan tuh iblis dulu, kemudian abid, ahli ibadah. Tapi ketika Allah memerintahkannya untuk tawadhu, dengan cara apa Allah menguji seluruh hambanya pada saat itu supaya sujud kepada Nabi Adam, maka mereka yang lain sujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa? Aba, menolak dengan kesombongan. Jadi lafaz aba itu menolak, dan dia punya keyakinan bahwa orang yang dijadikan sebagai arah sujud yakni Nabi Adam ini lebih mudah untuk aku kendalikan, kata iblis begitu. Aku lebih mampu mengendalikan si Adam ini. Kenapa aku harus sujud kepadanya? Bahkan andaikan engkau ya Allah memberikan kesempatan kepadaku untuk mengendalikan dan mengurus seluruh makhlukmu, aku mampu melakukannya, kata iblis. Jadi lafaz aba itu begitu, menolak perintah Allah tapi dengan kesombongan. Wastakbara, buktinya bayatnya itu, dan dia menyombongkan diri. Iblis menyombongkan diri. Oleh karenanya dosa yang paling disukai iblis adalah sombong. Jadi tak pantas bagi kita punya nasab mulia kemudian sombong, gak pantas. Gak pernah Rasulullah mengajarkan seperti itu. Kita punya kekayaan yang banyak sombong, Rasul gak mengajarkan seperti itu. Andaikan kita sombong dengan harta, kita meninggal harta gak dibawa, yang ada diperebutkan oleh anak. Kalau yang punya sang suami, pak suami ini yang punya, pada saat meninggal harta itu dipakai kawin lagi sama istri. Istrinya kawin lagi, gimana pak pakai harta yang bawa, waduh, nyarinya banting tulang, susah payah. Istrinya kawin lagi. Pada saat bapak meninggal, boro-boro istrinya datang ziarah kubur, bersedekah atas nama suaminya. Karena istrinya juga demennya cuma sosialitas saja, nggak ngaji. Syukur ini banyak ngaji, pak, insya Allah ahlul jannah kabeh. Ingin jadi ahli surga, masuk surganya ingin cepat apa ingin terlambat? Ingin cepat apa ingin terlambat? Kalau ingin cepat berarti kalau mau masuk surga fase apa dulu yang harus dilewati? Mati. Mau cepat apa mau lambat, Bu? Ganti
Bingung ibu-ibu. Ya Rabbi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika, Habibi. Lembutnya sifatmu selembut salju, mulia akhlakmu menawan kalbu, hanyalah dirimu yang kami rindu, hanyalah dirimu yang kami rindu semuanya. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika, Habibi. Salawat untukmu sepanjang waktu. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika, An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi
النبي يا عابرين اعلموا علم اليقين النبي يا عابرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين قد فرض الصلاة عليه أن رب العالمين أفرض الصلاة عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي كن رجل عين الحسن ثم الحسين للنبي كن رجل عين أن رب العالمين أفرض الصلاة عليه أن رب العالمين أفرض الصلاة عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. Sallu ala Nabi Muhammad. Enak ya? Enak ya? Artis global. Siapa emang? Kenal enggak? Katrok, kurang gaul. Siapa sih mas? Namamu mas? Fajar Bib, Fajar apa? Fajar Halbu Rasul Bib. Kirain Fajar menyingsing. Iya. Ampun. Kalau nih. Mereka tuh kayaknya masih demen dengan suaranya. Tapi kan gak mungkin sekarang lanjut. Wanipiro. Wanipiro itu kan. Bisa diatur. Nah, kira-kira kalau mereka nih kayaknya masih terngiang-ngiang. Mungkin sampai terbawa tidur nanti ngelindur. Nanti nyiumin suami, Mas Fajar gitu kan. Sampai oleng tuh ibu-ibu. Kira-kira nih, kalau masih kangen dengan suara antum mas, bagaimana caranya? Gampang Bib, Apa tuh? bisa dicek di YouTube Bib. Di YouTube? Iya kan ada banyak Bib. Emang di tutupnya ada? Ada di YouTube. Apa tuh? Cari aja Fajar AR. Kalau enggak bisa cari Santri Ahbabur Rasul. Iya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ternyata artis kita finalis syair Ramadan di Global TV. Pantes maknyes, udah masonnya bagus, kameranya juga bagus, bisa ngelayang-ngelayang. Ya, lampunya bagus, pokoknya bagus kabeh dah. Insya Allah semua juga hanya hadir, semuanya bagus semua hatinya. Nanti akan berjumpa dengan kekasih hati yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita menyepelekan rasa cinta seseorang kepada Rasulnya. Atau bahkan kepada walinya Allah. Pada kekasihnya Allah. Bisa jadi kecintaan mereka itulah yang menjadi wasilah mereka akan selamat nanti di akhirat. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan kelak bersama orang yang dicintainya. Kalau kita mengidolakan baginda Rasul, mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jangankan Rasulullah yang memberikan syafaat. Kita ngumpul-ngumpul seperti ini dalam majelis-majelis kebaikan. Dalam komunitas-komunitas kebaikan. Di dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 60. Ada riwayat. Nanti di akhirat akan ada perbincangan orang mukmin yang lebih dulu masuk surga dengan Allah Ta'ala. Pada saat nanti dia sudah di surga, dia rindu dengan teman-temannya tapi enggak menemukan mereka. Mereka akan berkata, Ya Rabbi, qad adkhaltana ilal jannati wa adkhaltahum ilan nar. Ya Allah, Engkau memasukkanku ke dalam surga tapi Engkau masukkan mereka ke dalam neraka. Siapa? Mereka teman-temanku yang ketika di dunia yusalluna ma'ana. Mereka sholat berjamaah bersama kami. Wa yasumuna ma'ana. Ramadan puasa bareng-bareng bersama kami. Wa yahujjuna ma'ana. Hajian umroh bareng ya Allah. Ngaji bareng. Thalabul ilmi bareng. Tadarusan bareng. Sholawatan bareng. Zikir berjamaah bareng. Tapi kenapa Engkau masukkan aku ke dalam surga namun dia atau mereka Engkau masukkan ke dalam neraka? Aku rindu ya Allah. Ini haditsnya ada di dalam Sunan Ibnu Majah. Kemudian kata Allah, idhabu ilan nar. Pergilah kalian ke dalam neraka. Sudah masuk surga, suruh balik. Suruh datang ke neraka. Ngapain? Akhrijuhum man araftum minhum. Keluarkan teman-teman kalian yang kalian kenal. Siapa? Keluarkan mereka dari neraka. Maka semangat. Mereka datang ke dalam neraka tapi tidak tersentuh api neraka. Dengan izin Allah soalnya. Tidak merasakan panas. Nyari teman-temannya. Ketemu, diambil, dimasukkan ke dalam surga. Sudah ya Allah. Kata Allah, pergi lagi. Cari lagi yang punya keimanan di dalam kolbunya. Walaupun sebesar koin dirham. Mereka masuk lagi ke dalam neraka. Cari lagi teman-temannya yang di dunia bareng-bareng tuh dalam melaksanakan kebaikan. Tapi masih ada di neraka, di laundry karena gibah terus. Diambil, dapat, dimasukkan ke dalam surga. Sudah ya Allah, kata Allah, cari lagi yang punya keimanan walaupun setengah koin dirham besarnya itu. Nyari lagi agak susah tapi tetap ketemu. Kemudian dibawa dimasukkan ke dalam surga. Sudah ya Allah, temanku ini walaupun susah, sudah aku dapatkan dia ya Allah. Kata Allah, cari lagi, masuk lagi kalian ke dalam neraka. Cari di antara teman-teman kalian yang ketika di dunia ngaji bareng, sholat bareng, puasa Ramadan bareng, hajian, umroh, ziarah, apapun pokoknya bareng-bareng lah dalam hal-hal kebaikan. Walaupun keimanannya cuma sebesar butiran pasir, cari. Maka orang tersebut mereka nyari ke dalam neraka tapi susah. Mana ya Bu Eli, mana Bu Eli? Mohon maaf Bu Eli. Mana Mas Yogi, mohon maaf. Dicari susah. Kelompok. Tapi akhirnya kayaknya ini deh. Dideketin gitu. Wah iya nih. Kok susah? Kenapa? Cemong soalnya. Wajahnya cemong. Maklum neraka sampai ke lehernya. Tapi kok bisa terlihat bagaimana mungkin mereka bisa mengenal teman-temannya di dalam hadis tersebut. Para sahabat bertanya kepada Rasul. Kata Rasul, karena api neraka tidak mampu menyentuh wajah orang-orang yang beriman yang berada di dalam neraka. Karena apa? Bekas sujud dan wudhunya mereka. Jadi walaupun masuk ke dalam neraka sampai seleher wajahnya masih bisa dikenali oleh teman-temannya walaupun cemong. Ya iyalah cemong. Jangankan di neraka. Kita saja sekarang kalau ke Karawang tuh di Pangkalan ada tempat pembakaran batu kapur. Itu dekat situ aja wajah cemong hitam langsung tuh. Ya lubang hidung tuh mangkot langsung tuh. Ini di neraka apalagi lebih dahsyat dibandingkan pembakaran kapur yang di Pangkalan Karawang. Diambil, dapat alhamdulillah dimasukkan ke dalam surga. Maka mereka seluruhnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan yang ketika di dunia sekarang kita berkomunitas dalam kebaikan, mudah-mudahan nanti satu sama lain kita bisa saling memberikan syafaat. Ya. Tidak terkecuali kameramen, tetap dapat, tenang Mas. Ya.
Jangan dipikir kameramen nggak dapat bagian ketika ngumpul di majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir. Ada hadis sahih, bahkan mutawatirah. Artinya mutawatirah itu, setiap generasi perawinya itu banyak dan thiqah. Contoh di generasi sahabat yang meriwayatkan langsung dari Rasulullah banyak. Nanti satu sahabat ini nanti menelurkan beberapa perawi yang juga thiqah. Terus banyak. Jadi periwayatannya lebih di antara sahih. Di atas sahih. Jadi mutawatirah itu di atas sahih. Kalau sahih belum tentu mutawatirah. Tapi kalau mutawatirah itu sudah pasti sahih. Di antaranya begini. Inna lillahi malaikatan sayyaratan fit turuqi. Allah punya khusus malaikat yang mereka berkeliling di jalanan. Yaltamisuna ilaqadh dzikri. Yang mereka mencari perkumpulan-perkumpulan zikir. Falamma wajadu tatkala mereka menemukan perkumpulan zikir tersebut. Fayahufuna bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Maka para malaikat itu akan melebarkan sayap-sayapnya bersap-sap, bertumpuk-tumpuk, berbaris sampai ke langit pertama. Kemudian di antara para malaikat itu fa'arsalu ra'ilahum ila sama ila rabbil alamin. Mereka mengutus beberapa pimpinannya, jenderal-jenderalnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, laporan. Maka mereka berkata di hadapan Allah, ya Rabbi, sesungguhnya rojauna min ibadika. Kami telah kembali dari hamba-hambamu ya Allah. Yang ngapain? Yatluna kitabaka. Yang mereka sedang membaca kitabmu Al-Quran bersama-sama. Tadarusan. Wa yumajjiduna alaka. Dan mereka juga mensyukuri seluruh nikmat-nikmat engkau. Mengagungkan kekuasaan engkau ya Allah. Wa yusalluna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga sedang sholawatan bareng-bareng kepada nabimu yang mulia Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, ya ibadi ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan oleh kalian, saat ini pula, detik ini pula, aku telah mengampuni mereka seluruhnya tanpa terkecuali. Ada satu malaikat interupsi. Ya Allah, ya Rabbi, sesungguhnya di antara mereka ada fulanan seseorang yang ternyata tidak bertujuan untuk ngikut sholawatan, untuk zikiran, untuk tahlilan. Bukan. Tapi cuma kebetulan saja di dalam Sahih Muslim, illa lihajatin. Karena punya tujuan-tujuan duniawiyah. Tukang sound system, kameramen, tukang panggung, tukang lighting, tukang dagang, tukang genset, tukang parkir, ya. Walaupun tujuan awalnya bukan mau zikiran sholawatan, tujuan awalnya karena disewa jasanya untuk acara zikiran dan sholawatan serta pengajian. Bagaimana? Allah berkata, innahum sesungguhnya mereka la yashqa fihim jalisuhum, siapapun yang duduk bersama mereka ahli-ahli zikir, kelompok-kelompok yang sedang bersolawat, yang sedang ngaji tersebut, tidak ada yang dirugikan satupun. Tukang genset, kameramen, tukang lighting, tukang sound system, tukang panggung, tukang dagang, semuanya dapat ampunan Allah Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Rabbi inni ya dan sifati ya
ذا صفات عالية قائم بالغنى أريد عالية الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله الله يا الله يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا الصفا وطاب وقت الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وقت الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا الصفا وطاب وقت الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وقت الهنا صلى على النبي محمد Sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya rasa cukup ya. Insya Allah next kita adakan pertemuan lagi. Tapi memang lebih fokus di ngaji. Jangan sampai wayahnya ngaji sudah pada melehoy. Siapkan vitalitasnya, niatnya untuk ngaji. Siap? Nah, pokoknya nanti next time ngundang saya khusus untuk ngaji dan sholawat. Begitu pokoknya mah. Tapi nggak apa-apa, ini kita apresiasi semua yang terlibat. Terima kasih pada saat ini. Dan teman-teman Banser yang ngepam luar biasa. Walau dari pagi ini ngomong-ngomong panitia dikasih makan nggak Banser? Jangan sampai nggak dikasih makan. Makan itu fardu ain. Harus ada sunnah makannya apa? Ngudud. Iya. Nggak ngebul tuh nggak repot nanti. Banser tuh harus ngebul. Urusan ditembakin apa? Nggak masalah. Tapi kalau nggak disediain udutnya di Banser kasihan. Masalah ini masalah. Panjang urusannya sampai ke rumah uring-uringan nih. Ya. Kompor langsung disusep. Begitu. Ya, asap kompor nantinya. Repot nanti. Kasihan. Ya, yang penting memakannya ser ya. Mudah-mudahan sehat, panjang umur semuanya. Dan dapat ridhonya Allah. Dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, angkat tangan terlebih dahulu kita bai'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada 'alaihi Allah fasayu'ti ajran 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wallahu ala ma naqulu wakil. وقبلنا بنا الشيخ بايرنا شبان الشيخنا مرشدا قبلنا الشيخ عبد الخالق الجدواني الشيخنا مرشدا قبل الشيخ عبد الله فازل القسطاني الشيخنا مرشدا وقبلنا بالسلطان الشيخ محمد ناظم الحقاني الشيخنا مرشدا قبلنا بالقطب العرب بالله مولانا الشيخ قبلنا الشيخنا مرشدا الله 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 حق. Silahkan. Allahu 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 haqq. Allahu 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 haqq. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل الكرام ثم إلى روح جميع الأنبياء والمرسلين وخدام شرائعهم وإلى أرواح أمة المؤمنين وأهل بيت الرسول إطرة الرسول لذرية الرسول ولخلفاء الراشدين ولجميع أئمة الأربعة المجتهدين ولأرواح مشايخنا أهل سلسلة طريقة النقشبندية العلية خصوصا الإمام طريقة الخليق والشيخ بن النقشبندي محمد بن واسع البخاري والشيخ عبد الخالق الجدلاني والشيخ عبد الله فازل القسطاني السلطان الشيخ محمد ناظم الحدقاني ولجميع مشايخنا وشيخنا حضرة مرشد مربي الروحين خصوصا حضرة القطب العربي الله من الشيخ القباني والأستاذ والسادة والصديقين والأرواح يا آبائنا وأمتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقريبنا جميع أهلنا والأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nanti ucapkan qabiltu bayatukum. Ucapkan qabiltu bayatukum. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi thariqah Naqsyabandiyah kami bukan thariqah Naqsyabandi yang viral di TV yang suka Ramadan duluan, lebaran duluan, bukan. Itu mah sekian generasi tidak punya mursyid. Kalau kita punya mursyid Maulana Syekh Hisham Al-Qabbani, bahkan Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya pun guru kami begitu hormat kepada Syekh Hisham. Jadi ada foto di rumah beliau, foto Syekh Hisham. Di kamar pribadi beliau ada foto Syekh Hisham. Ketika ke tempat kami ada foto Syekh Hisham dielus-elus oleh Abah Lutfi, ini wali besar. Wali besar, kata Abah Lutfi. Jadi Maulana Syekh Hisham mendapatkan kemursyidan dari Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani Sultan Al-Ulya di Sifrus di Lepke dekat Turki. Jadi beliau yang menyebarkan Islam juga ke wilayah Eropa terus luar biasa. Jadi banyak orang masuk Islam di Amerika, di London, di wilayah Eropa. Nah, beliau adalah seorang yang faqih, ahli fiqih, ahli hadis, ahli tafsir, ya. Jadi beliau tidak meninggalkan syariat. Bahkan beliau mewanti-wanti kepada murid-muridnya di seluruh dunia. Ikuti hasil ru'yatul hilal. Karena memang perintahnya dari Rasul seperti itu. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaihi fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Atau fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Jadi ini patokannya syariat. Jadi bertorikoh itu juga harus tetap bersyariat. Karena torikoh adalah jalan pengamalan syariat. Jangan meninggalkan syariat. Jadi torikoh Naqsyabandiyah kita bukan torikoh yang meninggalkan syariah. Tapi justru yang sangat hati-hati dalam pengamalan syariah. Yang bersungguh-sungguh dengan penuh kehati-hatian. Perbanyak zikir. La ilaha illallah. Zikir Allah, Allah, Allah. Istighfar, salawat. Bagi yang ingin intens mendapatkan wiridannya dan ingin mengamalkan torikohnya, boleh ke Karawang atau suatu saat
kita buat majelis khusus, majelis thariqah di sini, insya Allah, ya, supaya hatinya, kolbunya itu ma'rifat kepada Allah. Ketika sholat tidak melamun kemana-mana, ketika sholat fokus kepada Allah, baca Quran nikmat merasa berkomunikasi dengan Allah. Ketika puasa benar-benar khidmat untuk Allah Ta'ala. Nah itu tujuannya thariqah tuh. Jadi bukan hanya untuk sekilas status, gitu ya, status di medsos saja. Jadi ibadahnya tuh penuh dengan kehati-hatian. Itulah fungsinya thariqah. Jalan yang lurus, jalan yang berkesinambungan, sanad silsilahnya bersambung sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihim ajma'in. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa muridana wa ahlana wa adiyafana wa ashabana wa azwajana wa zawjatana wa man salana bidu'ail khair wa jami'a jamatina wa jami'a ahli qaryatina hadhihi wa jami'a ahli baladina Indonesia wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu. Ij'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlis sa'adah wal barakah wal taqwa wal taubah wa ahlil khairat wal ibadah wal dzikri wal salawati 'ala nabi wal salati fil jamaah talabil almi wa ahlis salamah wa ahlis sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wad dhalal wa min ahlil dhairi wa min ahlil jahli wa min ahli firqatil wahhabiyyati wa syi'atil mu'tazilati wal khawarij wal rafidati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liikhwanina wa lijami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati